Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam sedunia. Sambil menikmati secangkir kopi, terhidang juga sejuta motivasi. Ilmu bermanfaat di bawah mati para pendengar yang islami. Dengarkanlah kisah berikut ini. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe, dan juga berlangganan supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat setelah season berikut ini. Dikisahkan dalam satu cerita tentang kisah 5 perkara yang aneh atau gaib yang terjadi pada seorang nabi dan rasul. Abu Les As-Samarkandi adalah seorang ahli fiqh yang masyhur. Suatu ketika dia pernah berkata, "Ayahku menceritakan bahwa antara nabi-nabi yang bukan rasul ada menerima wahyu dalam bentuk mimpi, dan ada yang hanya mendengar suara. Maka salah seorang nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu pada suatu malam bermimpi diperintahkan yang berbunyi, 'Esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghela ke barat. Engkau dikehendaki berbuat pertama, apa yang engkau lihat hadapi atau maka makanlah. Kedua, engkau sembunyikan. Ketiga, engkau terimalah. Keempat, jangan engkau putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah engkau daripadanya.' Pada keesokan harinya, nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Dan kebetulan yang pertama dihadapi ialah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu pun kebingungan sambil berkata, 'Aku diperintahkan memakan pertama aku hadapi, tapi sungguh aneh, sesuatu yang mustahil tidak dapat dilaksanakan.' Maka nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebuah bungkus roti. Maka nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu. Dia pun mengucap syukur, Alhamdulillah. Kemudian nabi itu meneruskan perjalanannya, lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Lantas nabi itu pun menggali sebuah lubang, lalu ditanamkan mangkuk emas itu. Kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas itu terkeluar semula. Nabi itu pun menanamkannya semula, sehingga 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah nabi itu, 'Aku telah melaksanakan perintahmu.' Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Tanpa didasari oleh nabi itu yang mangkuk emas itu terkeluar semula dari tempat ia ditanam. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia ternampak seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengar burung kecil itu berkata, 'Wahai Nabi Allah, tolonglah aku.' Mendengar rayuan burung itu, hati merasa simpati, lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya. Melihatkan keadaan itu, lantas burung elang itu pun datang menghampiri nabi itu sambil berkata, 'Wahai Nabiullah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh sebab itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku.' Nabi itu teringatkan pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, yaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengambil pedangnya lalu memotong sedikit daging pahanya dan memberikan kepada elang tersebut. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil pun dilepaskan dari dalam bajunya. Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Maka dia pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghidu bau yang menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima-lima peristiwa tersebut, maka kembalilah Nabi ke rumahnya
Pada malam itu Nabi pun berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, aku telah pun melaksanakan perintahmu sebagaimana yang diberitahukan dalam mimpiku. Maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya ini." Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang pertama engkau makan itu ialah amara. Pada mulanya nampak besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan atau budi walaupun disembunyikan maka ia tetap akan nampak jua. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka jangankanlah kamu khianati kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya meskipun kau sendiri berhajat. Kelima, bau yang busuk itu ialah ghibah, menceritakan hal seseorang. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Saudaraku seiman seagama, kelima-lima kisah ini hendaklah kita semaikan dalam diri kita, sebab kelima-lima perkara ini senantiasa saja berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara yang tidak dapat kita elakkan setiap hari ialah mengata hal orang. Memang menjadi tabiat seseorang itu suka mengata hal orang lain. Haruslah kita ingat bahwa kata mengata hal seseorang itu akan menghilangkan pahala kita. Sebab ada sebuah hadis mengatakan di akhirat nanti ada seseorang hamba Allah yang akan terkejut melihat pahala yang tidak pernah dikerjakannya. Lalu dia bertanya, "Wahai Allah, sesungguhnya pahala yang kamu berikan ini tidak pernah aku kerjakan di dunia dulu." Maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ini adalah pahala orang yang mengata-ngatakan tentang dirimu." Dengan ini haruslah kita sadar bahwa walaupun apa yang kita kata itu memang benar, tetapi kata mengata itu akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu hendaklah kita jangan mengata hal orang walaupun ia benar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.